hal yang menarik selama gua di luar negeri. Mungkin belum orang yang banyak ketahui bagaimana sih di luar negeri ini pengalaman gua pribadi. Podcast cerita kita tanpa bicara, tanpa cerita. Kembali lagi di podcast cerita kita. Hari ini gua akan membagi ataupun mau share pengalaman hidup gua selama kerja di luar negeri Baraya. Awal mula rencana gua itu waktu itu 2019, gua waktu di Indonesia. Gua tuh bingung ya di situ cari kerja gitu, kemana gitu. Pas kebetulan gua tuh ada planning banget ingin kerja ke luar negeri gitu. Cuman di waktu itu gua ngambil job itu di Arab Saudi waktu itu. Mungkin ya terbilang gua 3 tahun di Arab Saudi. Ini cerita pengalaman gua di dalam podcast cerita kita ini. Nah, waktu itu pertama banget gua cari job itu 2019 itu gua udah cari di web, terus di link, terus di sosial media. Pokoknya ada sosial media tentang lowongan pekerjaan, pasti gua kesana terus gua cari gitu. Lowongan pekerjaan yang untuk ke luar negeri gitu. Tadinya sih rencana gua itu pengennya ke Jepang waktu itu, cuman harus sekolah dulu kan. Kalau kita pengen ke Jepang kita harus sekolah dulu minimal 6 bulan sampai 1 tahun. Dalam posisi waktu itu gua tuh kan pengen cepet buru-buru bisa kerja gitu ke luar negeri. Nah, terus gue cari lagi sampai di sosial media, sampai di web gitu, sampai di Snacker, sampai di web resmi BPMI TKI atau BPM 2 TKI. Gue cari di situ, mungkin bisa berhari-hari gue cari sampai finalnya. Waktu itu ada saudara gue nawarin untuk kerja ke luar negeri. Melalui BPM 2 TKI dan di Snacker waktu itu. Waktu itu ada lowongan pekerjaan tuh waktu itu di Arab Saudi. Di tepatnya gua kebetulan di lowongan itu di kota Madinah, di daerah Sultanah waktu itu. Waktu itu gua sebagai waiter gitu waktu itu. Nah, jadi gua mau cerita nih sedikit nih, atau secara pengalaman pribadi gua dari awal sampai akhir gua bisa kerja ke luar negeri nih. Semoga tahu di hari ini gua sharing ke kalian Baraya, bisa membantu ataupun bisa kasih kesimpulan bagaimana kerja ke luar negeri ini nyaman atau tidak. Ya itu tergantung kepada diri kita masing-masing ya. Cuman gua mau share aja gitu pengalaman pribadi gua. Nah, di dalam kurun waktu gua cari-cari ternyata dapat, terus gua interview. Pas kebetulan waktu itu interviewnya kan orang Arabnya udah ada di Indonesia tuh waktu itu. Interview lah, gua gak bisa bahasa Inggris, gak bisa bahasa Arab, cuman bisa basic doang sih, bahasa Inggris gak terlalu lancar gitu. Apalagi bahasa Arab gua non gitu waktu itu. Cuman gua pas interview perkenalkan nama gitu. Nama, terus pengalaman, terus terakhir kerja kapan, terus lulus sekolah gua di tingkat keberapa gitu waktu itu. Cuma waktu itu gua tuh bikin CV kan, gua cari dulu di internet waktu itu di Google gitu. Sekarang mungkin udah zaman canggih mungkin ya. Waktu itu 2019 gua cari cara bikin CV berbasis bahasa Inggris. Gua bikin CV berbasis bahasa Inggris, gua cantumin email, nomor dan lain sebagainya, pengalaman ataupun skill gua di situ gua cantumkan. Pas kebetulan gua kirim melalui email waktu itu, pas kebetulan diterima emailnya tuh, dibaca sama orang Arab itu. Langsung kita dari itu tukeran nomor WhatsApp. Udah tukeran nomor WhatsApp waktu itu, langsung orang Arabnya katanya mau ke Indonesia, mau liburan. Pas kebetulan waktu itu gua itu orang Arab itu mampir ke PT Duta Kahuripan Cipinang Jakarta Timur waktu itu ya, mampir ke situ. Waktu itu gua interview di sana
di 2019. Terus interview gua lulus. Nah, setelah itu gua bikin berkas-berkas seperti medikal, pre-medikal, gamka. Terus setelah itu ke disnaker, terus ke Mabespori gitu. Gua pingin bikin kecatatan kepolisian gitu di situ. Terus setelah beres gua BPAP, udah BPAP, gua nunggu visa udah turun, berangkat. Terus kalau gak salah itu waktu itu gua tuh cuman 2 bulan, gua tuh dari pas pertama interview sampai gua berangkat kerja itu cuman 2 bulan ke Arab Saudi waktu itu. Terus biayanya, seingat gua itu ya, biayanya itu dikenakan 13 juta waktu itu. Gua dikenakan 13 juta tanpa paspor ya. Terus gua bikin paspor waktu itu sampai 1,5 juta gua bikin paspor. Mungkin ya total lah gua habis mundar mandir ya habis 5 juta 15 jutaan gitu ya. Habis 15 juta sampai mungkin 15 jutaan gua habis waktu itu ke Arab Saudi. Nah, setelah beres gua kan di Arab Saudi ini, gua udah berterbang dari Indonesia ke Arab Saudi. Terus di kota Madinah dijemput sama orang pihak perusahaan yang di Arab Saudi. Nah, setelah dijemput mungkin gua sehari tidur, besoknya gua disuruh medikal. Setelah medikal mungkin 2 kali medikal. Pas lulus dua-duanya baru dibikinin sipil ID atau bahasa kita mah tuh dalam kesimpulannya itu adalah KTP WNA yang ada di Arab Saudi. Terus gua ditepatin di depan di waiter waktu itu, pas pertama banget gua di waiter itu. Terus pan bingung gitu kan, ini orang kata gua tuh bahasa Inggris gua cuman basic doang gitu ya. Terus orang ngomong bahasa Arab. Waktu itu lucunya banget yang bikin gua ketawa sampai saat ini, sampai ingat gitu. Ada momen waktu itu orang Arab ngajarin gua bahasa Arab gitu ya, sedikit gua paham gitu ya. Gua tuh bingung kan, pan ada 2 versi ya sepengetahuan gua. Bahasa Arab itu ada bahasa Arab fusha sama ilmiah gitu. Kalau salah boleh dikoreksi di kolom komentar ya. Terus orang Arab tuh gak ngerti gua ngomongnya. Gua aminin aja di situ, amin gitu. Pada ketawa itu orang di depan. Itu bukan doa aja, nah itu adalah kita lagi ngobrol pesanan tuh apa. Itu gua tuh pas pertama banget ke Arab Saudi waktu itu lucu banget anjing, sampai ketawa sampai muka gua merah di situ ya, tambah lucu malu gitu ya. Pas ya alhamdulillah gua belajar dari orang Arab, bahasa Arab, sampai 7 bulan gua bisa ngomong lancar gitu, bercakap, berbaur atau bercanda sama orang Arab itu sampai 7 bulan gua ngomong di situ pakai bahasa Arab. Selang waktu gua udah 1 tahun di Arab Saudi. Pas setelah waktu 1 tahun Saudi barulah gua minta naik gaji waktu itu ya. Waktu itu gua gaji itu kalau gak salah 1.700 real waktu itu. 1.700 real gua minta naik gaji. Sampai terakhir gaji gua itu selama 3 tahun tuh 2.700 real. Nah, terus gua ditepatin di barista waktu itu sampai 2 tahun gua di barista bikin kopi gitu, kopi yang dingin, yang panas gitu. Gua di situ ditepatin. Nah, setelah beres mungkin gua di Arab Saudi, gua pulang. Waktu itu pulang tuh kalau gak salah tuh gua tuh 2000 berapa 19 20 21 tuh 2022 awal gua tuh pulang tuh 2022 awal. Setelah itu gua nunggu mungkin ada selang beberapa bulan. Terus gua bingung kan di Indo kan. Setelah itu gua bingung, waduh gua pengen kerja lagi nih ke luar negeri nih, tapi jangan ke Arab Saudi deh kata gua tuh. Gua cari-cari di internet, terus di sosial media, di web resminya ke pemerintahan kita yang ada di Indonesia, gua cari di situ. Pas kebetulan dapat nih job nih pas gue di negara Kuwait. Gue bingung kan, gue cari di internet tuh ya.
negara Kuwait itu di bagian mana, ternyata negara Kuwait itu di bagian di situnya ada Teluk Persia, berdampingan ada Irak, ada Iran gitu kan, terus di Arab Saudi. Oh, Kuwait itu di situ kata gua. Ternyata Kuwait itu negara yang maju gitu di 2023 kalau salah. 2023 gua berangkat itu 2023. Negara maju. Pas lihat, ini lumayan juga, gajinya lebih besar dari Arab Saudi waktu itu. Wah, gua tuh gimana ya, kata gua tuh, mending bikin CV aja. Gua bikin CV lagi yang baru gitu kan, versi yang baru CV gua pakai bahasa Inggris. Terus CV gua kirim lewat email, atau tuh kirim buat email, dan gua mandiri kan pakai cari lowongan pekerjaan gitu. Udah kirim, diterima waktu itu. Pas diterima, kebetulannya lagi orang Kuwait itu mau ke Indonesia, mau liburan juga gitu. Pas kebetulan kita interview, mungkin selang 20 menit gue interview, mungkin in person gitu ya, di dalam ruangan. Pas interview keterima, gue tuh udah keterima dari awal interview. Mungkin ya gue itu pakai bahasa Inggris waktu itu, dicampur pakai bahasa Arab gitu pas interview itu kan. Sampai interview biasa aja, perkenalan dan lain sebagainya gitu, pengalaman, expire dan kerja di mana gitu. Terus udah beres, keterima interview. Terus gua kan numpang PT ini, proses ini numpang PT kan. Soalnya kan kalau proses mandiri agak ribet gitu kan. Gua kembali lagi aja ke PT yang sebelumnya gua berangkat ke Arab Saudi, gua numpang di situ. Terus biayanya dikenakan 10 juta waktu itu berangkat ke Kuwait itu, 10 juta. Dari proses interview sampai gua persyaratan yang lainnya, dari medical, bolak-balik ke Mabes Polri, di Snaker, pokoknya sampai beres tuntas gitu. Gua tuh nunggu 1 bulan 20 hari kalau gak salah, 1 bulan. Kata gua cepet banget ini berangkatnya gitu. 1 bulan 20 hari cepet banget gitu. Soalnya gue mundar mandir gitu pulang. Udah proses beres, pas kebetulan mungkin penerbangan dari Indonesia ke Kuwait itu sama aja sih. Indonesia ke Arab Saudi, Indonesia ke Kuwait itu memakan waktu 9 jam penerbangan itu. Kebetulan gue naik pesawat Sri Lanka, gue turun di Sri Lanka dulu waktu itu. Dari Sri Lanka baru ke Kuwait gitu. Udah ke Kuwait, terus dijemput juga sama pihak perusahaannya juga di sini, sama orang yang ditugaskan untuk ngejemput gua di bandara gitu. Setelah dijemput, ya gua di sini. Di sini tuh gua 4 hari gitu, enggak kerja gua di sini. Ditaruh dulu di akomodasi. Gua kaget kan pas ini. Kok akomodasi tempat nginepnya bagus kata gue di sini, kayak di apartemen. Emang benar, ternyata di Kuwait itu kalau kita kerja di Kuwait itu tempat tinggal seperti apartemen lah. Kalau kita mah hotel bintang 2 atau bintang 3 seperti itulah. Ini bisa dilihat sama kalian. Inilah tempat tinggal gue di Kuwait gitu. Selang 4 hari terus gue medical, udah medical 2 kali ya. Cek kesehatan sama medical, bikin sipil ID ataupun KTP WNA yang ada di luar negeri, mungkin itu bisa dibilang seperti itu dalam artian gitu ya Baraya. Itu selang bikin sipil ID itu 1 bulan lebih baru sipil ID gua keluar. Kata gua ini Kuwait ini lama banget ya kalau kita bikin sipil ID itu ya, nggak secepat di Timur Tengah lainnya. Ternyata di sini itu medicalnya sangat ketat Baraya. Sampai kita dicek ke yang dalam tanda kutip ya, ke PUP, dicek di sini mah gitu. Dicek sampai proses beres. Terus udah sipil ID gua keluar, gua barulah masuk kerja di sini. Terus di training dulu selama 1 bulan gua di training. Yang berangkat dari Indonesia ke Kuwait itu waktu itu 2023 itu cuman 20 orang berangkat itu kita itu non bahasa Inggris, cuman basic doang kan. Ternyata di sini itu jarang banget orang menggunakan bahasa Arab gitu.
Jadi kebanyakan itu bahasa Inggris. Di sinilah gua belajar lagi bahasa Inggris sampai sekolah kursus gua bahasa Inggris. Selang 4 bulan lah gua baru bisa ngobrol pakai bahasa Inggris. Mungkin gua gak tahu, gua tekun aja gua setiap hari pulang kerja cari-cari perkataan tentang bahasa Inggris gitu. Gua cari di internet, di YouTube, di lain sebagainya, di sosial media lainnya gua cari. Alhamdulillah gua belajar otodidak gitu sampai 4 bulan barulah gua bisa ngobrol sama lingkungan sekitaran yang ada di pekerjaan. Itu ngobrol. Nah, gaji kan gua kan pas waktu interview ya, ini mungkin ya buat barayan yang mau kerja ke luar negeri. Kalian bila mana nanti ingin kerja ke luar negeri, usahakan pas waktu interview itu harus tawar menawar tentang gaji ya. Ya mungkin ya misalkan bisa dicantumkan kan, biasanya di situ misalkan gaji sekian gitu ya. Tapi kalian pas interview ya usahakanlah kita ngobrol dikit tentang gaji, terus tentang akomodasi, transportasi, uang makan, itu penting banget. Karena mengapa? Takutnya bila mana kalian di Indonesia dijanjikan gaji sekian, terus penempatan sekian, takutnya pas datang ke luar negeri itu tidak sesuai itu. Kebanyakan ataupun sedikit juga ada sesuai, ada yang enggak sih. Buat teman-teman gua di sini pada cerita yang kerja di negara Kuwait ini, kebanyakan sih sesuai gitu, jarang ada yang meleset. Yang penting pas interview sama kontrak bekerjanya aja gitu, kontrak kerjanya jelas gitu. Gaji dicantumkan sekian, uang makan sekian, terus ada vacation per 1 tahun sekian, terus ada libur seminggu sekali, itu udah jelas baru kita tanda tangan. Baru itu gua baca dulu kan pas waktu di office di sini itu, gua baca tanda kotak gini. Padahal oke, gua tanda tangan deal gitu. Kerja 2 tahun gua itu di kontrak pertama banget ke Kuwait itu, 2 tahun di kontrak kerja itu. Ya kerja tuh kan awalnya tuh kan ditawarin di dapur gua tuh kan gua kan kaget kan, awalnya gua kan di depan terus kan, pas bagian di sini di dapur, bagian masak, bikin salad gitu, bikin sandwich dan lain sebagainya gitu. Pas masak gua, aduh kata gua nih non basic gua nih masak gimana. Ternyata di sini kita di training kan, di training sampai 1 bulan gua itu training dari awal gitu, dari nol gitu sampai gua bisa, sampai gua paham di training. Alhamdulillah di situ gua udah menguasai semuanya gitu, dalam 1 bulan itu udah menguasai semuanya. Ya kerja lancar, semuanya lancar gitu, tidak ada kendala dan sebagainya gitu. Gaji lancar gitu. Ya walaupun ada lah sedikit dalam problem gitu dalam gaji kan, biasanya telat 5 hari, 3 hari ya, tapi tetap dibayar kok di sini. Tidak mungkin tidak akan dibayar. Kecuali company-nya tidak sehat. Kalau company-nya sehat ya pasti dibayar gitu nah, mungkin gua sekarang di Kuwait. Singkat cerita, gua di Kuwait udah 3 tahun lebih. Mungkin ya dalam 3 tahun itu pengalaman gua lah, bisa dibilang ada baiknya, ada buruknya dalam lingkungan pekerjaan itu. Banyak banget. Yang penting mental kita harus kuat kerja ke luar negeri itu. Mungkin tujuan kita harus sesuai dari Indonesia. Tujuan kita itu adalah bekerja, mencari uang dan nabung, itu tujuannya. Cuman gua sarankan nih di podcast sharing ini, cerita kita, sebelum kalian baraya berangkat ke kerja ke luar negeri, usahakan kalian harus punya m-banking atau Bank Indonesia gitu. Mengapa gua bilang begini? Karena pengalaman gua nih, kan gua di waktu itu gak punya m-banking, punya cuman gak dibikinin m-banking sama gua tuh. Jadi pas bingung kan gua kan, jadi ngirim itu kita tidak tahu masuk apa enggaknya kan. Nah usahakan kalau baraya ataupun kalian pengen kerja ke luar negeri, usahakan harus punya m-banking bank apapun
yang ada di Indonesia yang bisa terpercaya gitu oleh kalian baraya. Nah, bikin m-banking mengapa m-banking? Biar kalian tuh bisa nabung di situ. Soalnya duit Timur Tengah ini panas banget baraya. Beda sama duit asli. Pengalaman gua nih. Gajian kita misalkannya gajian. Tahu-tahu nih tengah bulan kita duit itu udah habis loh. Tahu gajian tuh kan 3 bulan tuh gak habis gitu. Ya ada kebutuhan dan lain sebagainya, mungkin biaya hidup juga mahal kan di sini kan, nggak murah. Beras aja di Kuwait ini yang 5 kilo aja, 5 kilogram beras itu harganya setara 250.000 gitu. Beras itu belum yang lainnya, belum ayam, belum sayuran paling mahal di sini itu. Beda banget loh. Kalau ayam di sini 2 kilo harganya itu 70.000 di sini 2 kilo. Tapi kalau sayur kalian beli bisa nyampe 200 100 gitu. Cuman kalau kalian beli sayurnya sedikit ya mungkin 25.000 50.000. Cuman kalau kalian kan pengen dicampur kayak gitu kan harus di atas 100 itu sayuran. Mahal banget sayuran di sini. Nah, terus gua mau sharing juga nih tentang kalian itu pas mau berangkat ke luar negeri atau ke Kuwait, ke Timur Tengah khususnya, barang yang kalian bisa bawa itu banyak banget, simple banget sih. Mungkin kalian yang paling penting mah kalian itu kalau bagi perokok nih ya, kalau bagi perokok bawa rokok 2 slop, oke. Kalian bisa dicampur, bisa 2 slop 1 merek bisa. Terus kalian bawa bumbu kering yang bisa kita masak di sini. Soalnya mengapa? Karena bumbu di sini itu jarang banget bumbu Indonesia. Kebanyakan tuh bumbu yang ada Arab ataupun dari India gitu kebanyakan. Karena mengapa gua omongin bawa bumbu, mungkin kalian pengen masakan rasa-rasa Indonesia seperti itu kan enak, apalagi nomor 1 loh masakan Indonesia tuh paling enak. Jauh gitu, paling enak banget masakan Indonesia, apalagi kalau ada somai, bakso, wah yang kayak gitu. Nasi Padang itu mantep banget gitu. Kan di sini kan paling nasi biryani, nasi kebuli, sambusa kayak gitu. Di sini kan mungkin banyak yang lainnya kayak sandwich, burger, pizza gitu, beda lagi kan gitu. Di Indo juga ada gitu, seperti itu. Nah, setelah bawa bumbu yang bisa mungkin yang kita simpulkan di sini sama gua nih, kalian bawa rokok 2 slop, bawa bumbu kering seperti rendang, ayam goreng dan sebagainya, bermacam bumbu. Terus kalian mungkin bawalah buat pertahanan 1 bulan kalian sebelum dapat gaji di sini, mungkin bawa Indomie, bawa cemilan yang lainnya dari Indonesia, mungkin buat pertahanan kalian sebelum mendapatkan gaji selama 1 bulan kerja di Kuwait gitu. Di Kuwait itu enaknya gini nih baraya, enaknya nih pengalaman gua nih pribadi nih, enaknya di Kuwait ini kalian pas datang banget pertama ke Kuwait, itu kalian tuh akan dikasih uang setengah dari gaji kalian sebelum kerja gitu. Tapi kalian jangan senang dulu baraya, karena mengapa? Dari setengah dari gaji itu nanti kalian setelah mendapatkan gaji yang setengah ini akan dipotong gitu. Soalnya udah dikasih duluan sama kalian baraya gajinya itu. Mengapa dikasih setengah gitu dari gaji sebelum kerja? Mungkin orang sini itu mikirnya, oh kan kita itu kan dari Indonesia itu pasti otomatis gak bawa uang banyak dong buat ke luar negeri kan, bener kan, gak bawa uang banyak. Nah, dari situ dikasih 75 dinar dari setengah gaji basic gitu. 75 dinar dikasih ya, kita mau beli baju, terus kalau seragam sih dikasih ya, seragam gitu ya. Cuman kalau ke bawahan kan enggak, kita beli sendiri gitu. Seperti celana kan kita beli sendiri gitu. Cuman kalau kalian harus ada siaga dulu nih sebelum ke sini, yang masuk itu celana yang bisa buat kerja tuh warna krem,
warna hitam, warna putih bisa juga masuk, cuman jarang, paling abu-abu lah. Pokoknya dibanyakin krem 3 lah, bawa lah Cana Lepis krem 3 bawa gitu, biar kalian di sini nggak beli gitu. Jadi uang 75 dinar tuh kalian bisa buat makan sebulan lebih cukup gitu. Nah setelah itu mungkin selang waktu sampai gua 3 tahun lebih di sini, mungkin udah ngalamin pahitnya kerja di Kuwait itu seperti ini. Kata gua Kuwait itu perbedaannya, terus nyamannya begini, enaknya begini. Tapi gua akan tidak bahas di sini tentang sisi buruk dan sisi baik ataupun kekurangan dan kelebihan. Tapi kalau kalian ingin tahu tentang itu, kalian boleh DM Instagram gua atau chat TikTok ataupun chat Facebook gitu, biar gua sharingnya leluasa. Takutnya kalau gua dibikinin konten takut hal sensitif gitu baraya gitu. Tapi ngebahas tentang lingkungan ya yang ada di sini ya, lingkungan sepengetahuan gua, pengalaman gua nih di Kuwait nih, beda banget loh. Padahal ini tuh Timur Tengah baraya, padahal ini Timur Tengah kan, sama kan seperti Emirat, Qatar, Arab Saudi, Kuwait, itu Timur Tengah loh. Tapi budaya dan kultur di sini tuh beda banget gitu dibandingin di Arab Saudi gitu. Ya, orang Arab di sini baik-baik, humble orangnya, friendly gitu, baik-baik lah. Sepengetahuan gua, sepengalaman pribadi gua. Mungkin kalau orang-orang yang udah ada lama di sini mungkin beda-beda cerita lah, cuman ini pengalaman gua ya, cerita real secara nyata gitu. Baik-baik banget gitu. Kadang-kadang kalau kita bagian di depan itu ya, kalau kalian kerja di waiter, biasanya suka ada kasih tips gitu dari customer itu kan, lumayan kan, 1 dinar 2 dinar gitu kan, lumayan 50.000 100.000 rupiah kan, lumayan kan dalam satu hari kan. Kalau ada gitu kan, jarang banget nih, cuman suka ada gitu buat teman tambah beli rokok yang bagi perokok ataupun beli buat makanan dan lain sebagainya gitu, tips itu. Cuman gua kan di bagian dapur, jadi gua gak dapat tips gitu, cuman dapat bonus dari benefit doang gitu kan. Bonus juga mungkin jarang banget tapi suka ada gitu barangnya. Nah mungkin setelah itu tentang lingkungan hidup nih, gua bahas dulu ya lingkungan hidup yang ada di Kuwait ini. Nah baraya nih, lingkungan hidup yang ada di Kuwait itu dan biaya hidup sebagai pekerja di negara Kuwait itu, gua kalkulasikan ya secara standarnya ataupun kalian yang hemat itu bisa 25 dinar per bulan, bisa 35 dinar per bulan. Cuman kalau kalian pengen agak hidupnya lebih terjamin gitu, mungkin makannya daging, sayur dan lain sebagainya, kalian harus per bulan itu antara 40-50 dinar per bulan baraya untuk biaya hidup yang ada di sini dalam lingkungan kita sebagai pekerja gitu di negara Kuwait ini gitu. Lumayan kan, makanya besar banget biaya hidup di sini itu. Cuman tergantung kembali lagi ke kalian baraya, bagaimana cara memanage uangnya itu gitu. Cuman usahakan kalau kalian, pengalaman gua, kalau kalian kerja ke Timur Tengah, soalnya di Timur Tengah tuh panas banget, kadang-kadang kita pegang, kita tabungin atau gimanain pasti cepet habisnya, bukan karena kita makan ataupun karena gimana, habisnya kita tabungin kan. Kalau gua kan, pengalaman gua nih, gaji nih keluar ya paling gua taruh di Bank Indonesia gitu, gua nyisipin buat makan doang di sini. Nanti suatu saat gua uangnya terkumpul atau gimana, mungkin ada kebutuhan yang lain kan, bisa kita kelola gitu. Itu baraya tentang keuangan ya, mungkin itu pribadi gua gitu. Mungkin teman-teman yang lainnya mungkin beda, mungkin cara memanage uangnya seperti apa, gua juga gak tahu. Itu secara pengalaman pribadi gua seperti itu baraya. Nah lanjut ya ceritanya tentang lingkungan pekerjaan ini baraya. Lingkungan pekerjaan ini mungkin di podcast hari ini gue spesial akan gue bahas sampai akar-akarnya baraya.
Mungkin kalian nonton sampai selesai ya, gak apa-apa, podcastnya lama juga, kalian nonton sampai selesai. Nih, dalam lingkungan pekerjaan mungkin banyak banget gak aneh gitu, lumrah gitu, di pekerjaan itu banyak orang yang toksis gitu, banyak orang yang pengen kepakai sama bos ataupun hal lainnya. Pasti ada lah di setiap lingkungan pekerjaan, hal seperti itu tuh ada, gak mungkin gak ada pada dimanapun. Tapi bagaimana kita cara menyikapi hal semua itu baraya ya, bagaimana kita cara menyikapinya dan bagaimana cara kita berbaur sama orang-orang yang ada di lingkungan pekerjaan ini baraya itu mungkin. Nah, selebihnya kalian itu bisa belajar lagi di sini tentang budaya, tentang lingkungan pekerjaan, tentang kerja, yang apa yang kita kerjakan di sini. Kita bisa belajar di sini, ataupun kita bisa bertanya ke orang-orang yang udah lama kerja di perusahaan tersebut yang kita kerjakan gitu baraya. Nah, selang waktu kan gua tuh waktu itu kan suruh bikin makanan kayak gitu dan sebagainya. Gua juga gak tahu itu dari nol itu. Gua belajar, gua tanya-tanya ke orang. Yang penting di sini tuh jangan malu gitu. Jangan malu bertanya. Kita harus bertanya, oh ini kita nih gak bisa ini, bagaimana cara bikinnya? Balik kita tuh nanya ke senior kita ataupun ke orang yang lama udah kerja di sini gitu. Walaupun kita gak bisa ngobrol, tapi kita pakai bahasa yang isyarat juga, mungkin orang tuh pada ngerti gitu. Gak mungkin tidak ngerti. Misalkan bikin ini gitu, gimana caranya, kita ngomong aja pakai isyarat, ini gimana gitu aja. Misalkan kalau kita gak bisa banget, pakai aja kumaha ya bikin ya, kumaha nyeun ya gitu ya. Kalau misalkan gak bisa kan ya, bisa aja sih itu ya. Kerja di sini 9 jam baraya, terus break 1 jam. Rata-rata sih di Timur Tengah lainnya sih antara 9 jam 10 jam kerja itu biasanya rata-rata standarnya seperti itu. Mungkin ada yang lebih dari 10 jam, itu juga ada sih teman-teman gua di mana itu, di Jahara, di kota Jahara ada yang 11 jam kerja. Tapi ya bagaimana lagi, itu mah kadang-kadang kan nasib setiap orang tuh beda ya baraya. Mungkin kalian bila mana kalian mungkin kebetulan dapat perusahaannya yang bagus, perusahaannya yang sehat, terus gajinya bagus dan sebagainya ya, mungkin mudah-mudahan seperti itu kan lancar juga gitu ya baraya. Nah, tapi di sini tuh ada 3 shift, dari pagi, sore, sama malam gitu. Gua itu sampai 3 tahun ini gua ngerasain shift malam terus gitu, shift malam terus. Jadi ya gimana gitu. Pernah gua nyobain shift pagi, ya paling enak itu kerja itu shift pagi baraya, bener sumpah. Shift pagi itu paling enak, tidur kita malam teratur. Cuman waktu itu paling cepat itu di malam. Kalau kita tuh tahu-tahu kita udah mau pulang tiba-tiba gitu kan. Kalau pagi kan ini jam berapa gitu kan, lama gitu. Tapi kalau malam kita ngobrol dan sebagainya, udah mau pulang nih 2 jam lagi gitu kan. Itu tentang lingkungan pekerjaannya baraya. Dalam gambaran seperti itu pengalaman gua. Cuman ada juga sih lingkungan pekerjaan itu tentang kekurangan dan kelebihannya. Mungkin ya kalian DM aja lah ke gua bagaimana gitu. Soalnya gua gak bisa ceritakan di konten ini, takut sensitif juga gitu. Kalian DM aja ke gua, nanti gua cerita di situ. Ataupun kalian DM gua lewat Instagram, pengen ngobrol saya langsung telepon aja, nanti gua angkat telepon kalian bila mana yang gua ceritakan kurang jelas ataupun kurang detail gitu. Kalian boleh seperti itu, yang penting bilang dulu ke gua gitu. Itu baraya. Nah, tentang lingkungan pekerjaan sekarang, tentang tempat liburan di sini ya. Tempat liburan sepengalaman gua nih, tempat liburan di sini tuh paling cuman berapa jenis sih liburan di Timur Tengah itu. Kalau nggak ke pantai, ke taman, paling juga olahraga gitu, olahraga. Selain itu ya mungkin kita ke mall gitu, ataupun ke pasar-pasar yang ada di
Kuwait ada loh di sini tuh pasar, namanya tuh pasar Jumat gitu. Kenapa dibilang pasar Jumat? Soalnya bukannya di hari Jumat, Sabtu gitu. Wah, itu murah banget. Kalau di kita mah seperti pasar loak gitu. Barang bekas itu ada sampai dari baju, sepatu, celana dan sebagainya ada di situ di pasar itu. Murah-murah loh harganya, miring-miring gitu. Ada yang 1 dinar, ada yang setengah dinar, ada yang 500 pils gitu, ada banyak dari kaos dan sebagainya, ada banyak banget baraya seperti itu. Kalau nggak salah tuh lokasinya di sekitaran Jabriyah ke sana, di kota Jabriyah ke sana itu pasar Jumat itu kalau nggak salah gitu ya. Gua pernah ke situ sampai 7 kali gua pernah ke situ ya, main-main aja gua situ, paling yang beli-beli, cari-cari sepatu yang seperti Adidas dan sebagainya gitu, yang harga-harga miring gitu kan, bekas itu ada itu buat kerja gitu, buat kerja kita kan. Nah, tentang gaji nih gua bahas dulu tentang gaji nih. Gaji di sini pengalaman gua nih di Kuwait ini jarang banget sih kalau kenaikan gaji di sini, jarang banget barangnya. Kalau kenaikan gaji di negara Kuwait itu jarang gitu. Cuman ada juga mungkin tergantung perusahaannya ya. Gaji sih lancar gaji normal-normal aja lah. Mungkin di kisaran segituan lah gaji, cuman gak bisa gue sebutin, itu kan masalah gaji itu masalah pribadi kita masing-masing ya. Antara besar antara kecilnya, yang penting cukup lah gaji itu. Lebih enggak, yang penting cukup saja gitu gaji. Gitu. Kadang-kadang gaji itu paling tanggal 1 di sini tuh tanggal 25 atau bisa tanggal 5. Kalau kita telat itu bisa tanggal 5 dan sampai tanggal 7 paling telat banget itu tentang gaji itu di sini. Tapi dibayar, tetap ya dibayar. Gaji itu pasti dibayar, gak mungkin gak dibayar itu. Nah, biasanya ada kenaikan gaji itu per 1 tahun sekali baraya. Biasanya naikkan per 1 tahun sekali. Nah, itu tentang gaji ya baraya. Cuman gaji paling enak itu di sini tuh kerja sebagai barista. Itu gajinya besar di sini tuh, bisa nyampe 10 juta ke atasan lah kalau jadi barista di sini tuh, kalau kelas profesional ya. Cuman kalau pemula ya mungkin di 8 jutaan aja untuk barista di sini gitu. Ya gue juga kenapa gue tahu kan, gue sering ngobrol sama PMI yang ada di Kuwait, gue tanya-tanyain, oh gini, oh yaudah. Jadi gue akan sharing ke kalian gitu. Baraya bila mana kalian pengen ke Kuwait kan kalian tahu gitu, oh berarti gajinya dari sekian gitu, tahu oh lingkungan hidup di Kuwait itu seperti ini gitu. Gue pengen sharing aja pengalaman pribadi gue, coba tahu bisa bermanfaat buat kalian ingin kerja ke Timur Tengah baraya mungkin. Nah, itu tentang gaji. Nah, sekarang tentang bagaimana sih pengalaman hidup di Kuwait ini. Nih, pengalaman hidup gua di Kuwait ini ya gitu beraya. Kita pulang kerja, terus kerja lagi, tidur, masak sendiri, nyuci baju sendiri dan sebagainya, gitu aja beraya setiap hari gitu. Mungkin ya kalau hari libur kita liburan kemana, apa kita ke pantai, ke taman dan sebagainya, seperti itu aja kegiatan aktivitas gue setiap hari ya. Kalau enggak ya gue bikin konten sharing-sharing tentang lingkungan yang ada di negara Kuwait ini gitu. Tapi kalian harus bantu gue nih dalam konten ini, coba kalian di subscribe atau di share kontennya, coba tahu ada orang yang membutuhkan informasi tentang Timur Tengah ataupun khususnya di negara Kuwait, Arab Saudi dan sebagainya, boleh sharing ke gue. Tapi dalam sepengetahuan gua, pengalaman gua, jadi gua gak mau cerita yang lain-lain, yang penting pengalaman sepengetahuan gua itu baraya. Itu tentang di Timur Tengah itu seperti itu baya pengalaman gua, dari awal berangkat sampai akhir, sampai bisa kerja, sampai ya dari akomodasi lumayan banget nih akomodasi gua, ada transportasi gitu. Cuman ada juga nih cerita dari temen gua ini ya. Gua waktu itu pernah cerita. Jadi di sini tuh kalian itu pengen pindah perusahaan nih, contoh ya barayanya. Misalkan kalian itu contohnya tuh kerja di perusahaan A, misalkan ya, kerja di perusahaan A.
kalian tuh pengen pindah ke perusahaan B gitu. Karena mengapa kalian pengen pindah ke perusahaan B? Mungkin perusahaan B itu gajinya lebih besar dibandingkan perusahaan A. Tuh. Bagaimana cara kita pindah kerja ini gitu. Di sini tuh ada kebijakan loh, yang paling enak tuh di sini tuh ada kebijakan. Kalian mau pindah dari A ke B, kalian harus nunggu 3 tahun di perusahaan A gitu. Jadi hitungannya rilis ataupun pindah kapilan ataupun pindah ke perusahaan tersebut atau ke perusahaan B gitu. Jadi kalian itu cuman bisa itu 3 tahun baru kalian bisa pindah ke perusahaan B gitu. Misalkan kalau perusahaan B nya tuh gajinya lebih besar, itu secara kita rinci kalau kita ngomongin seperti itu baraya, mungkin A antara B ya, oke. Nah, selama kalian tuh dalam mungkin 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, terus pas 3 tahun kalian itu pengen pindah nih ke perusahaan B nih. Nah, kalian itu ngobrol ke office, ke kantor. Saya di sini udah 3 tahun. Mungkin saya pengen minta mengajukan rilis, pengen pindah ke perusahaan, pengen cari lowongan pekerjaan yang lainnya, pindah ke perusahaan tersebut. Ya kalian bisa pindah, tapi ini ada tapinya dulu baraya. Sebelum kita pindah ke perusahaan B, dalam jangka 3 bulan itu, dalam jangka 3 bulan sehabis kontrak dalam 3 tahun itu, kalian harus cari-cari dulu lowongan pekerjaan di sini. Karena mengapa? Bila mana takutnya itu pas kalian udah minta rilis terus kalian gak dapat pekerjaan ini. Nah, itu yang bisa, ada banyak sih ya kasus seperti itu. Jadi kalian sebelum pindah itu, nah kalian itu cari dulu dalam sebelum 3 tahun itu, kalian 3 bulan lah sebelum 3 tahun itu kalian cari dulu lowongan pekerjaan. Bagaimana cari lowongan pekerjaan di sini? Kalian yang udah ada di negara Kuwait ini, kalian bisa cek di Instagram, biasanya suka ada di Facebook, suka bagi-bagian, ataupun di internet suka ada gitu di internet. Atau kalian hubungi kedutaan Indonesia yang ada di Kuwait, mungkin coba tuh bisa membantu kalian untuk kepindahan dari perusahaan A pengen ke perusahaan B itu. Nah, nanti kalau udah fix nih, kalian udah dapat lowongan pekerjaannya di perusahaan B, terus udah keterima, baru kalian akan ditransfer visa. Oke? Transfer visa gitu. Nah, di sini yang kebanyakan orang itu gagalnya itu di transfer visa baraya. Minim lah gagal, tapi banyak yang berhasil juga baraya. Mungkin ini ngomong secara gagalnya dulu aja gitu. Ini gagalnya mengapa? Karena dari perusahaan A itu kadang-kadang kan tidak mau transfer duluan, pengennya itu dari perusahaan B itu minta untuk ditransfer, itu tuh banyak. Gitulah. Lingkungan orang Arab itu seperti itu. Jadi kamu aja yang minta, baru kita transfer. Enggak, kamu aja yang minta, seperti itu. Seperti itu. Tapi kalau perusahaan A nya baik, mau transfer ke perusahaan B, pasti otomatis tinggal di accept aja, di ACC gitu sama perusahaan B. Oh udah di ACC aja perusahaan B, ya udah lancar semuanya, beres gitu baraya. Udah transfer seperti itu baraya. Kalau kalian pengen transfer bisa seperti itu baraya di negara Kuwait ini, mungkin itu baraya. Mungkin itu pengalaman gua selama di Kuwait. Mungkin gua belum ceritakan full. Nanti kalau video ini rame, gua akan cerita leluasa, mungkin bisa 2 jam 3 jam untuk podcast cerita kita ataupun sharing pengalaman pribadi gua. Oke baraya, mungkin bila mana yang gua sampaikan itu masih kurang ataupun kurang relevan, kalian boleh tulis di kolom komentar ataupun DM Instagram gua, TikTok dan Facebook. Oke. Nah baraya, sampai di sini dulu, sampai next di cerita kita berikutnya.